Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadratul mukarramin, ma'asyiral ulama al-fudala, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, pagi hari ini kita bisa dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban agama, yaitu thalabul ilmi, mencari ilmu. Yang di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Bahwasanya mencari ilmu itu adalah fardu bagi setiap umat Islam. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana pembahasan terdahulu kita membahas tentang adanya ilmu dibagi menjadi dua, yaitu ilmu yang sifatnya fardu ain, yaitu kewajiban perorangan, seperti orang yang akan berangkat haji maka wajib belajar manasik haji agar pelaksanaan hajinya tidak salah menurut syariat. Demikian juga kalau kita mau sholat, maka secara fardu ain kita belajar tata cara sholat, mulai dari bersesuci, wudhu, sampai dengan bagaimana pelaksanaan sholat, sehingga sholat kita benar-benar sesuai dengan syariat. Itu namanya ilmu yang sifatnya fardu ain. Yang kedua adalah ilmu yang sifatnya fardu kifayah. Apa fardu kifayah? Fardu kifayah itu adalah bila mana dalam suatu kelompok sudah ada yang mewakili untuk melaksanakannya, maka sisa dari kelompok tersebut tidak lagi wajib untuk mempelajarinya. Contoh misalnya dalam satu kampung ada salah seorang tokoh yang belajar ilmu faraid. Apa ilmu faraid? Yaitu ilmu tentang pembagian warisan. Maka dengan dikuasainya ilmu faraid oleh salah seorang dari anggota kampung itu, maka warga kampung tidak lagi wajib untuk belajar ilmu faraid karena namanya fardu kifayah. Kemudian kita juga diingatkan oleh Imam Al-Maqdisi agar setiap orang itu lebih mendahulukan belajar ilmu fardu ain. Apalagi secara umum ya, fardu kifayah itu serahkanlah kepada orang-orang tertentu, ulama-ulama tertentu yang memang senang mendalami ilmu tersebut. Itu di dalam ilustrasi yang lain, kalau dalam suatu masyarakat itu sudah ada dokter spesialis, ada, atau kalau di kampung-kampung ada namanya bidan untuk masalah kelahiran, menangani kelahiran, maka tidak perlu kan seluruh kampung menjadi dokter semua, kan tidak perlu ya, atau seluruh ibu-ibu menjadi bidan semua, kan tidak perlu. Maka serahkan saja kepada ahlinya yang memang mempelajari ilmu kesehatan atau kedokteran, atau dalam bab yang ibu-ibu ilmu kebidanan. Bukan berarti dukun beranak tidak boleh, tetap boleh. Tapi juga tidak perlu seluruh warga kampung yang ibu-ibu belajar untuk menangani kelahiran sebagai dukun beranak, juga tidak perlu. Itu yang diajarkan pada kita. Namun bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, bila mana ada satu orang atau dua orang atau satu kelompok mempelajari ilmu yang sifatnya fardu kifayah, maka jangan tanggung-tanggung. Jadi kasarannya para ulama, atau mungkin sekarang prosesnya para ustadz dulu ya. Sebelum jadi ulama tokoh kan jadi ustadz terlebih dahulu ya. Nah, ustadz mulai dari pendasaran. Itu jangan tanggung-tanggung kalau belajar ilmu. Jangan cuma satu macam saja. Pelajari semua ilmu agar diri kalian yang jadi ustadz itu lengkap. Itu ilmunya lengkap, sehingga apa? Sehingga bisa mewakili seluruh masyarakat, yang masyarakat tadi itu tidak diwajibkan untuk belajar ilmu yang namanya fardu kifayah. Ya, gitu.
Nah, kalau misalnya masyarakat sudah tidak belajar, sedangkan ustadznya cuma setengah-setengah, bagaimana itu? Ya susah, maka nanti semuanya dianggap tidak mengerti jadi dosa. Kalau dalam satu kampung tidak ada yang tahu sama sekali cara merawat jenazah, gak ada ustadznya, gak ada kiainya, tidak ada. Akhirnya masyarakat acak-acakan. Ada orang meninggal dunia tidak dimandikan, misalnya tidak disolati, langsung saja ditanam. Itu kan seperti naudzubillah min dzalik, seperti menanam bangkai hewan yang mati kan naudzubillah min dzalik, tidak seperti itu. Kewajiban umat Islam harus merawat jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, terus menyolati, terus memakamkan dan mendoakan, kan begitu. Ya, nah ini harus ada yang memimpin. Nah, siapa yang wajib memimpin? Yang mengerti agama atau mungkin kelasnya mulai dari ustaz. Ya, naik lagi keluarga pesantren, terus sampai kepada kiainya. Harus ada yang begitu. Kalau enggak ya berdosa semuanya. Itu apa yang disampaikan oleh Imam Al-Maqdisi. Saya lanjutkan membacanya. Fabtadi bi kitabillahi ta'ala. Maka mulailah segala sesuatu itu dengan mengikuti kitabullah, yaitu Al-Quran. Tsumma bi sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tata cara belajarnya para calon ustadz, ya. Para calon ustadz, belajarlah Al-Quran. Belajarlah Al-Quran. Kemudian bisunnati rasulih, belajarlah hadis. Ya, ini runtutannya. Al-Quran dulu, kemudian belajar hadis. Kemudian jika hadis itu sudah mulai banyak memahami, tsumma bi ulumil Quran. Kemudian belajarlah tentang ulumul Quran. Apa ulumul Quran itu? Misalnya sejarah turunnya Al-Quran, namanya ulumul Quran. Paham ya? Jadi belajar Al-Quran ya baca Al-Quran, itu belajar Al-Quran. Tapi kalau ulumul Quran, enggak, sedikit beda. Termasuk tajwid itu ulumul Quran, masuk dalam ulumul Quran. Qiraah syar'iyyah, ya itu termasuk pelajaran ulumul Quran, ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran. Walaupun tidak secara langsung baca Al-Quran, tidak. Itu ulumul Quran. Antara lain minat tafsir, yaitu belajar tafsir, itu ulumul Quran. Ya, ada kitab namanya At-Tibyan fi Ulumil Quran. Itu menerangkan tentang apa? Tentang asbabun nuzul. Apa asbabun nuzul? Oh, ayat ini turunnya sebabnya begini, begitu. Paham ya? Namanya juga masuk dalam ulumul Quran. Wa min nasikhin wa mansukh. Ada ayat-ayat di sana tentang yang nasikh dan mansukh. Apa nasikh dan mansukh itu? Ayat yang menghapus dari ayat-ayat yang sebelumnya. Jadi Allah SWT itu pernah menurunkan ayat di awal Nabi menjadi Rasul. Kemudian tatkala di pertengahan perjalanan Nabi menjadi Rasul itu, ayat yang semula ini dihapus, diganti ayat yang lebih maslahat untuk kondisi zamannya. Manansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Manansakh, tidaklah kami hapus, itu nasikh namanya. Manansakh min ayatin, dari ayat, aw nunsiha, atau kami hilangkan, maka na'ti, kami Allah akan menggantikan, na'ti bi khairin minha, yang lebih baik, maksudnya lebih maslahat, lebih cocok untuk situasi kondisinya. Au mithliya, atau minimal sepadan. Berarti apa? Ada ayat namanya nasikh. Adapun ayat yang sudah dihapus namanya mansukh. Nah, itu harus dipelajari. Itu termasuk namanya ilmu ulumul Quran. Ya. Wa muhkam wa mutasyabih. Ayat-ayatnya muhkam. Ayat muhkam itu seperti Qul huwallahu ahad. Qul, katakanlah huwallahu ahad, Allah itu Maha Esa. Sudah, tidak perlu ditawil-tawili lagi. Ya Allah Maha Esa. Tidak perlu diragukan lagi. Misalnya ada pertanyaan, berapa jumlah Allah? Nah, ini jelas, ini keimanannya masih dipertanyakan, ya kan gitu. Kalau umat Islam pasti ditanya gimana?
Berapa jumlah Allah? Ya satu, jumlah Allah ya satu, nggak ada berbilang. Maka katakanlah kul wallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Ini namanya ayat muhkam. Paham? Ada ayat hukum wa ahallallahu al-bai'a wa harramar riba. Ahallallah, Allah menghalalkan. Wa ahallallahu al-bai'a, jual beli. Seperti kita jual beli di pasar, ya dah, di toko, ya di mana-mana jual beli halal. Wa harramar riba, tapi Allah mengharamkan yang namanya riba. Apa itu riba? Yaitu menggandakan uang semacam demikian ya. Dengan lewat bunga bank atau rentenir. Rentenir itu semacam demikian. Kalau ada orang hutang, misalnya hutangnya 100.000 dengan perjanjian, nanti kamu bayarnya itu 115.000. Hutangnya 100.000, bayarnya berapa? 115.000. Maka yang 15.000 itu namanya riba. Haram hukumnya. Kan sedikit, nggak ada namanya riba sedikit atau banyak, tetap haram. Begitu. Ini tentang apa? Ayat-ayat yang muhkam ya. Adapun ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang perlu pembahasan lebih detail, lebih rinci, ya dah. Bahkan ini juga ada pentakwilan menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Ini adalah ayat-ayat yang tidak langsung dipahami secara nyata gitu ya. Seperti ayat-ayat yang terkait dengan apa? Zat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini ayat terkait dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau tekstualnya, ya, tekstual kullu artinya apa? Setiap. Syai'in segala sesuatu. Halikun pasti rusak. Illa kecuali wajhahu. Nah, kalau kita lihat di kamus ini ya, bukan menurut para ulama, tapi lihat di kamus, arti wajhahu itu apa? Wajahnya. Nah, arti wajhahu adalah wajah. Maka kalau mengikuti arti kamus, ayat kullu syai'in halikun illa wajhahu, segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali wajahnya Allah. Nah, ini namanya mutasyabihat. Bingung ini. Ya, loh kalau wajahnya Allah itu rusak, bagaimana dengan lehernya? Maaf. Loh kalau wajahnya Allah itu tetap tidak rusak, sedangkan segala sesuatu itu pasti rusak. Bagaimana dengan lehernya? Bagaimana dengan badannya? Bagaimana dengan tangannya? Bagaimana dengan kakinya? Nah, kalau ayat ini diterjemahkan sesuai makna kamus, maka ini namanya kelompok-kelompok mujassimah, yaitu menisbatkan badan anggota tubuh kepada zat Allah Subhanahu wa taala. Ya, menurut sebagian para ulama, orang yang meyakini tajsim atau Allah itu punya tubuh seperti tubuhnya manusia, ada lehernya, ya, ada tengkuknya, ada tangannya. Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ini sampai kufur, keluar dari agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Loh terus bagaimana menerjemahkan kullu syai'in halikun illa wajhah? Ayat tadi bagaimana? Ini namanya ayat mutasyabihat. Paham? Ayat yang tidak jelas, kurang jelas, perlu pentakwilan. Menurut Imam Bukhari radhiyallahu taala anhu, illa wajha, arti illa wajha adalah illa mulkahu. Maksud wajha di sini adalah kekuasaan Allah, mulkun. Jadi kalau menerjemahkan segala sesuatu itu pasti akan rusak kecuali kekuasaan Allah. Jadi apa? Butuh orang-orang yang ahli di dalam pentakwilan. Ini perlu di mana? Perlu dipelajari oleh orang-orang yang wajib belajar ilmu fardu kifayah. Jadi kalau orang awam nggak perlu, ya dah, hanya tanya saja. Allah tuh bagaimana? Ya Allah adalah zat yang maha pengasih lagi maha penyayang.
Allah itu adalah Maha menciptakan kita semua. Nasib kita semua ditentukan oleh ketentuan Allah atau takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu masyarakat diberitahu demikian. Kalau sudah membahas tentang kullu syai'in halikun illa wajha, masyarakat tidak perlu tahu, tidak perlu dalam-dalam. Oh, berarti ayat-ayat mutasyabih itu perlu ditakwil sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Bukhari radhiyallahu ta'ala anhu dan juga para ulama-ulama yang lain. Kalau kelompok Wahabi Salafi itu anti terhadap pentakwilan, bahkan Imam Bukhari pun disalah-salahkan. Sedangkan Imam Bukhari ini periwayatan hadisnya Imam Bukhari diterima oleh umat dan tokoh-tokoh Wahabi Salafi juga mengambil riwayat dari Imam Bukhari. Tapi urusan takwil mereka mengatakan Imam Bukhari tidak bisa dipercaya. Kan lucu ini namanya. Nah, itulah ya ikhwan terkait dengan kewajiban kita ya di dalam masalah ulumul Quran harus dipelajari bagi orang-orang tertentu. Wa kadzalika fi sunnah. Demikian juga di dalam masalah hadis perlu bagi orang yang sudah waktunya mempelajari hadis dengan sesungguh-sungguhnya, bukan kalangan awam. Ini fardunya sudah fardu kifayah. Kemudian dikatakan tsumastaghala bil furu'. Ya. Kemudian setelah mempelajari hadis dengan ulumul hadis, ulumul hadis itu macam-macam tentang pembagian hadis hasan, hadis sahih, ada hadis apalagi dhaif, ada hadis mutawatir, itu masih banyak ya dah. Ini perlu dipelajari oleh orang-orang khusus. Kemudian istaghala bil furu', lantas mulailah perlu untuk mempelajari furu'. Apa furu' itu? Perbedaan pendapat terkait dengan hukum fikih. Begitu. Contohnya hukum fikih misalnya. Kita bicara tentang keharaman anjing. Apa sih yang haram dalam dunia ini anjing ini? Oh, mulai dari najisnya namanya najis mughalladzah, ya enggak, najis yang berat. Kemudian dagingnya itu haram dimakan. Bagaimana dengan kalau ada anjing kawin dengan kambing terus punya anak, kawin silang namanya. Oh, ini namanya wa ma yatawalladu min huma, kan gitu, dari anjing maupun dari babi, maka tetap najis. Loh, ini adalah furu'. Ya, masalah furu'. Sekarang gimana kalau ada enzim babi misalnya, enzim anjing? Kan ada kan? Wah, ini bergulir ya. Bahkan sampai termasuk suntik. Gimana suntik? Meningitis. Orang kalau mau pergi haji atau pergi umroh harus suntik meningitis. Yang menurut informasinya itu mengandung cairan babi. Dan lain sebagainya. Sekarang juga vaksin. Gimana? Karena vaksin itu ada juga mengatakan ada unsur babinya. Ini adalah masalah-masalah furu'iyah yang harus dipelajari oleh orang-orang yang berilmu, mulai dari orang yang mencalonkan diri atau menginginkan jadi ustadz. Setelah jadi ustadz naik lagi sampai jadi tuan guru, sampai jadi kiai, sampai jadi alim. Begitu. Ini kewajiban bagi orang-orang yang khusus. Jelas ya? Wa usulul fikhi, bukan juga dengan usul fikih. Usul fikih itu misalnya ada ayat. Ayat itu ayat perintah. Faghsilu wujuhakum. Faghsilu, maka basuhlah wujuhakum, wajah kalian. Pertanyaannya, faghsilu itu menurut ilmu nahwu itu apa ya kedudukannya? Oh, faghsilu itu amr, perintah. Faghsilu, ighsil gitu ya. Faghsil, maka kalau jamak namanya faghsilu. Ini adalah fi'il amr, perintah. Pertanyaannya menurut usul fikih, apakah perintah ini perintah wajib atau perintah sunnah? Nah, ini dibahas dalam ilmu usulul fikih. Maka para santri dan para guru, para ustadz wajib mempelajari ini karena ini dasar-dasar yang bukan lagi dikatakan kalangan awam. Begitu, ya dah. Ini sudah fardunya fardu kifayah. Ya. Wa hakadza baqiyatul ulum ala ma yattasi' lahu al-umru. Wa hakadza, dan demikianlah baqiyatul ulumi, sebagian atau sisa-sisa dari ilmu, ala ma yattasi' lahu al-umru, sesuai dengan kesempatan umur yang diberikan oleh Allah SWT. Wa yusa'idu fihi al-waktu, dan waktu yang
memberikan peluang bagi setiap pelajar ilmu ya untuk mempelajarinya, khususnya calon-calon ustadz yang kelak akan menjadi ulama-ulama. Maka furuk-furuk dan semua ilmu itu harus dipelajari. Bahkan kalau di pesantren ilmu sorof pun wajib belajar ya ilmu iqlal wajib belajar. Padahal itu adalah furuk yang sangat sudah agak jauh dari langsung masalah hukum. Tapi orang belajar bahasa Arab, belajar sorof, belajar nahwu, belajar iqlal akan memberi bantuan tatkala seseorang itu akan membaca kitab gondol atau kitab kuning. Kalau nggak ngerti, ya repot jadi ulama, nggak ngerti kitab gondol, nggak ngerti kitab kuning. Padahal mayoritas buku para ulama salaf yang mengandung ilmu-ilmu syariat, mayoritas adalah ilmu yang tanpa harokat. Mayoritas adalah kitab yang ditulis tanpa harokat, istilahnya kitab kuning atau kitab gondol. Maka wajib bagi santri untuk mempelajari gimana caranya saya harus bisa membaca ini kitab ibaratnya begini dan saya tidak salah di dalam memahaminya. Itu namanya fardu kifayah. Wala tastaghriq umraka fi fannin wahidin min taliban lil istiqsa. Maka janganlah dalam umurmu itu kamu hanya konsentrasi satu ilmu sampai setinggi langit. Ilmu itu cuma satu ilmunya. Jangan begitu. Bagilah dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena kita juga perlu hidup, ya dah. Bahkan seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai pun perlu juga mengetahui ilmu tata cara jual beli di pasar. Kenapa? Suatu saat akan ditanya, Pak Kiai, kalau ada masalah jual beli yang sifatnya begini-begini. Ini kan ada kan sekarang kayak apa ya, sistem Gojek online misalnya. Gimana itu? Halal apa haram? Harus bisa menjawab. Ya dah. Tapi kalau ada orang hanya belajar nahwu saja, sampai seluruh kitab nahwu yang tinggi-tinggi itu dihatamkan, bahkan dihafalkan. Dan kan ditanya masalah hukum tidak ngerti, kan repot jadinya. Ya dah. Tidak bisa jadi rujukan masyarakat. Barangkali begitu maksudnya. Fa innal ilma katsirun, karena ilmu agama itu banyak ragamnya, wal umru qasirun, sedangkan umur itu sangat terbatas. Wa hadhil ulum, ini adalah ilmu-ilmu alatun, adalah suatu alat muradu biha ruha, yang dimaksud dengan ilmu-ilmu alat itu bisa mencari ilmu yang lainnya sebagai pengantar. Wa kullu syai'in yutlabu li ghairihi, dan segala sesuatu maksud ilmu yang yutlabu, yang diambil atau dipelajari li ghairi, untuk keperluan yang lain, fala yang bagi an yunsafihil matlub, maka tidak boleh untuk dilupakan. Jadi orang belajar ilmu itu tidak boleh ilmu cuma satu. Jangankan begitu ya. Jangankan ilmu terkait dengan agama semacam ini. Orang hidup saja ini kan perlu banyak ilmu. Ya. Coba kita ada di pesantren sini, apa saja ilmu yang diperlukan hidup di pesantren? Pertama, cara mandi itu kan ada ilmunya, harus bisa mandi. Padahal hidup saja. Ya. Cara makan. Loh kalau makannya salah lewat telinga kan tidak kenyang jadinya. Namanya salah makan, nggak tahu ilmu. Ya kan? Itu baru demikian. Mau tidur pun itu ada ilmunya. Ya gimana? Loh kalau saya mau tidur tapi pakai berdiri, ya jatuh nanti kan gitu. Karena nggak tahu ilmunya. Begitulah. Ternyata ilmu itu banyak yang harus dipelajari setiap orang. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah SWT, barangkali itu pengajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ada ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.